Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kita kembali boleh berjumpa di dalam segmen Berjalan Bersama Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah mendesain masa depan. Saudara-saudara, setiap kita perlu punya rencana untuk masa depan kita. Kita perlu merancangkan masa depan kita, hidup kita ke depannya dengan baik dan jelas. Seperti apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perbuat nantinya. Supaya perjalanan kita dalam hidup ini arahnya jelas dan benar. Dan waktu yang akan kita pergunakan dalam hidup kita tidak akan terbuang dengan percuma. Kita akan menggunakan waktu kita lebih efektif dan lebih efisien. Dan juga dengan harapan, dengan rancangan yang baik dan benar itu, hidup kita di depannya boleh lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Untuk itu bagaimana caranya? Bagaimana saya mendesain, merancang masa depan saya? Saat ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal 19 ayat yang ke-20, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara, dalam merancangkan atau membuat rencana bagi masa depan kita membutuhkan banyak masukan dan nasihat dari orang-orang yang sudah lebih senior, punya pengalaman yang banyak dalam hidup ini. Dan kita juga perlu diarahkan oleh mereka, orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang berkompeten dalam bidang mereka masing-masing. Misalnya ketika memasuki studi, kita perlu orang yang bisa membimbing kita untuk mengambil studi jurusan atau bidang yang sesuai dengan bakat kita, minat kita. Sehingga kita bisa lebih efektif atau efisien dalam mengembangkan potensi diri kita. Sehingga nantinya bisa lebih bermanfaat. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang paling penting. Yang kedua adalah kita harus melibatkan Tuhan. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan sendiri juga punya rencana, punya rancangan atas hidup setiap kita. Nah, untuk itu kita perlu melibatkannya. Karena dialah yang menentukan hidup kita. Dalam rancangannya lah kita hidup di dunia ini. Kita butuh Tuhan untuk memberikan kita hikmat dalam menyusun rencana kita, agar rencana kita boleh selaras, seturut dengan kehendaknya, seturut dengan rancangannya. Ketika kita melibatkan Tuhan juga, itu berarti kita mau mempercayakan rancangan kita, dan menyerahkannya pada kehendaknya yang terjadi. Saudara-saudara, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika membuat rencana dalam hidup kita, kita harus mempercayakan pada Tuhan dan berserah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup hari depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian boleh menemukan, untuk boleh merancangkan masa depan saudara-saudara dengan jelas dan dengan baik, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca bersama, yang mengingatkan kami ketika kami merancangkan masa depan kami, hidup kami ke depannya. Bagaimana kami membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan yang jelas dari orang-orang. Tuhan, kami percaya pada kasih karunia-Mu, Engkau akan memberikan orang-orang yang tepat untuk membimbing kami. Dan kami juga terus butuh hikmat Tuhan, sehingga sungguh rancangan kami, rencana masa depan kami boleh selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan selalu bagi setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang muda dalam merancangkan masa depan kami, mereka semuanya, supaya hidup kami ke depannya sungguh boleh makin lebih bermakna dan bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.